Memasuki sekolah dasar adalah langkah penting dalam kehidupan setiap anak, di mana fase ini mereka mulai berinteraksi secara lebih luas dan belajar pun secara formal. Hari ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana transisi anak saat beralih dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar, terutama dalam proses pembelajarannya. Bersama narasumber kita, Ibu Nadira Maulidia SPD, seorang guru SD kelas 1 yang mengajar di salah satu SD di Pontianak Barat. Pertanyaan pertama untuk Ibu Nadira, yaitu metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan ketika proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana cara agar anak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dasar? Untuk anak sekolah dasar ini transisi PAUD dari PAUD ke SD. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah kesiapan belajar. Yang dimaksud dengan kesiapan belajar ini bagaimana anak ini setelah lulus TKB, mereka masuk SD awal, itu mereka sudah mempunyai memerlukan penghubung sebuah jembatan di mana jembatan ini memerlukan fondasi yang kuat. Rancangan fondasinya kuat sehingga anak ini mempunyai penyesuaian. Jadi ketika mereka di SD itu mereka menyesuaikannya tidak memerlukan waktu yang banyak. Nah, untuk selanjutnya adalah kesiapan sekolah. Nah, yang dikatakan kesiapan siap sekolah. Siap sekolah ini adalah kemampuan anak, kemampuan fondasi anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian transisi itu sendiri adalah perpindahan atau penyesuaian diri dengan lingkungan belajar baru. Nah, di mana anak ini yang pertama kan mereka dari transisi PAUD ya, yang pertama. Nah, sebelum ke PAUD itu mereka kan banyak waktunya itu bersama ayah ibunya, bergantung bersama ayah ibunya. Nah, ketika mereka masuk ke PAUD, itu mereka akan menemukan guru baru dan teman sebaya baru. Kita dapat melihat pertama konsep transisi PAUD ke SD. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar ini di mana anak ini sudah lulus dari PAUD ke SD. Hal ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kesiapan bersekolah itu merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena akan membawa dampak akademik anak di masa depan. Nah, kesiapan sekolah ini dimaknai sebagai hasil interaksi 3 dimensi. Jadi jika anak itu bersiap bersekolah, itu pengaruhnya bukan hanya dipengaruhi oleh guru aja, tetapi lingkungan anak, dari siap belajar anak, guru juga harus siap, dan orang tua, terutama orang tua di lingkungan rumah ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh untuk kesiapan bersekolah anak. Jadi anak itu kan rasa ingin tahunya cukup tinggi ya. Nah, mereka akan berpikir, oh, setelah jenjang PAUD ini mereka ke sekolah SD. SD itu seperti apa sih? Gurunya seperti apa? Pelajarannya seperti apa? Mereka akan mencari tahu tuh. Nah, itulah sudah seharusnya guru dan orang tua itu memfasilitasi rasa keingintahuan anak sehingga memberi kesempatan pada pemahaman mereka. Lanjut Bu, pertanyaan kedua. Bagaimana dengan kesiapan mental dan emosional anak untuk masuk SD? Dan apa saja tanda-tanda bahwa anak siap untuk beralih dari PAUD ke sekolah dasar? Oke, masa transisi anak ini bukan hal yang mudah ya untuk mereka. Nah, apalagi peraturan dan kebijakan di PAUD dan SD itu sangat berbeda. Nah, maka dari itu perlunya pemahaman tentang kesiapan sekolah anak, balik lagi kesiapan sekolah anak, kesiapan belajar anak yang dipengaruhi oleh 3 dimensi tadi, baik anak siap belajar, guru yang siap, dan orang tua yang siap.
Contohnya sampai sekarang di lapangan itu masih ada anak yang belum bisa ditinggal oleh orang tuanya. Nah, itu berkaitan dengan emosional anak ya. Dimana sesungguhnya peraturan SD yang ada itu kan memang anak tidak boleh ditunggu oleh orang tuanya dan ada batasan antar jemput anak kalau biasa kita lihat di sekolah-sekolah ya. Nah, itu berkaitan dengan emosional anak. Nah, bagaimana guru dan orang tua itu harus saling berkomunikasi sehingga anak ini yang tadinya emosionalnya tidak stabil, yang tadinya tidak bisa ditunggu, akhirnya bisa ditinggal dan tidak bisa ditunggu lagi. Lalu untuk selanjutnya itu anak-anak juga mengalami mental saat masih masa transisi, seperti kalau ada di sekolah saya ya, tidak saya sebutkan, mereka ada yang memang mentalnya itu masih masa transisi, ada yang seperti berpura-pura sakit atau malas sekolah atau mereka mengeluh sekolahnya begini-begini. Nah, itu merupakan masalah mental mereka. Nah, itu juga diperlukan komunikasi antara orang tua, wali murid, bagaimana pola asuh anak ini baik di sekolah maupun di rumah, sehingga memperoleh dukungan, pengalaman belajar yang membuat anak ini merasa aman di sekolah, nyaman di sekolah, sehingga mereka juga termotivasi untuk semangat terus sekolah. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Nadira adalah penting untuk kita mendukung anak dalam masa transisi mereka ke sekolah dasar. Kita bisa mempersiapkan mental mereka, memahami perbedaan dalam sistem pembelajaran, dan melibatkan mereka dalam kegiatan yang menyenangkan. Dukungan yang baik dari orang tua merupakan komponen yang sangat penting untuk membuat proses ini lebih mudah. Baik Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Sama-sama.